Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. 3 pekerja migran asal Lombok Tengah menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Malaysia. Keluarga minta jenazah segera dipulangkan. Tipu CPMI bekerja ke luar negeri, seorang pria di Lombok Tengah dibekuk polisi. Antisipasi dugaan kecurangan, KPU Lombok Barat memusnahkan ratusan surat suara pilkada yang rusak. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi terjadinya dugaan pelanggaran di salah satu TPS di Desa Kramajati, Kecamatan Pujut saat pemilihan kepala daerah Rabu lalu. Pelanggaran tersebut karena ditemukannya seorang pemilih yang mencoblos 4 surat suara sekaligus. Temuan tersebut telah dibahas bersama Komisi Pemilihan Umum untuk mendalami motif warga, apakah ada unsur kesengajaan atau memang dipesan oleh pihak tertentu. Bawaslu mengungkapkan jika terjadi kesengajaan, maka potensi pemungutan suara ulang kemungkinan besar akan dilakukan untuk menjaga integritas pilkada. Informasi melalui video, yaitu seorang pemilik, seorang warga begitu, mencoblos 4 surat suara sekaligus, 2 surat suara pilgub, 2 surat suara pilgub, dan kemudian kami melakukan penelusuran. Dari hasil penelusuran kemudian kami menemukan lokasinya itu ada di Kecamatan Pujut, ya, Desa Kramajati, TPS 6. Nah, kemudian dari hasil penelusuran kami akan segera membahasnya hari ini. Itu ada potensi PSU juga di situ, Pak? Ya, kalau dalam kacamata Bawaslu ya harus PSU kalau ada satu orang memilih lebih dari 1 kali. Meski menemukan beberapa indikasi kecurangan, namun Bawaslu menyimpulkan pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Lombok Tengah berjalan dengan lancar dan sukses. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ikuti apa yang menjadi rambu-rambu sangat Mataram. Untuk itu sekali lagi mohon Bapak dan Ibu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat memusnahkan ratusan lembar surat suara yang tidak terpakai sehari sebelum digelarnya pemilihan kepala daerah serentak. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar bertempat di gudang logistik Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, yang disaksikan petugas dari penyelenggara, pengawas, dan TNI Polri. Sebanyak 249 lembar surat suara dimusnahkan karena mengalami kerusakan berupa tersobek, salah cetak gambar, hingga buram. Pemusnahan dilakukan KPU sebagai wujud transparansi dan menghindari kecurangan saat pilkada. Surat suara yang rusak seluruhnya telah diganti dengan yang baru dan telah terdistribusi ke seluruh TPS. Bahwa sesuai dengan peraturan PKPU bahwa minimal 1 hari sebelum hari pencoblosan, seluruh surat suara baik itu yang rusak maupun tidak terpakai harus kita musnahkan untuk menjaga netralitas. Tidak ada anggapan bahwa kami itu masih menggunakan surat suara lebih maupun surat suara yang rusak. Dan kami sudah tadi menandatangani berita acara dengan Kapolres Kota Mataram, Kapolres Lombok Barat, dan Bawaslu itu terkait dengan pemusnahan surat suara gubernur dan wakil gubernur sebanyak 70 lembar. Kemudian surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 179 lembar yang dinyatakan rusak. Dari sisi pengawasan maksudnya KPU biar tidak tercetak lagi surat suara yang sudah tercukupi untuk sesuai dengan DPT yang dibutuhkan di masing-masing wilayah.
kan berarti untuk mengantisipasi kecurangan. Iya betul sekali untuk mengantisipasi kecurangan dan kekacauan dalam pemilu. Karena bisa jadi takutnya itu nanti akan diperbanyak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain memastikan kelancaran distribusi surat suara, KPU juga menjamin seluruh surat suara yang didistribusikan sudah tersortir seluruhnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pasangan Hairul Warisin dan Edwin Hadiwijaya dinyatakan unggul sementara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan hasil hitung resmi KPU Provinsi NTB. Berdasarkan hasil perolehan real count KPU, pasangan nomor urut 2 meraih suara terbanyak dibanding 4 paslon lainnya, mencapai 35% atau sekitar 185.872 suara. Menyusul pasangan nomor urut 4 Syamsul Lutfi Abdul Wahid pada urutan kedua, kemudian pasangan Suryadi Jayapurnama Tuan Guru Hairul Fatihin di urutan ketiga. Sementara 2 paslon lainnya, yakni Rumaksi Sukisman Azmi, berada di urutan keempat dan posisi terakhir, yakni pasangan Tanwir Daeng Pailori. Pasangan yang diusung Partai Gerindra ini diperkirakan unggul di 17 kecamatan, sementara pesaingnya Lutfi Wahid hanya unggul di 1 kecamatan saja. Merespon hal itu, Warisin mengucapkan syukur, namun ia tetap akan menunggu hasil final penghitungan resmi dari KPU dan meminta pendukungnya tidak larut dalam perayaan yang berlebihan. Jadi berdasarkan hasil quick count yang kami lakukan, bahwa hasil sementara bahwa kita unggul dengan angka 35,2%, kurang lebih sekian, dan kalaupun terjadi error misalnya disampaikan oleh konsultan kami paling hanya 1%, ya, nah sehingga kami berani menyatakan bahwa insya Allah kami akan memenangkan kontestasi pilkada di Kabupaten Bogor ini sementara, sambil kita menunggu ketetapan dari KPU. Sementara KPU meminta masyarakat menunggu penghitungan resmi dari lembaga penyelenggara pemilu. Kami dari KPU Kabupaten Lombok Timur tetap menggunakan regulasi yang ada, yaitu dengan cara menghitung secara berjenjang dan bertahap. Mulai dari tingkat TPS, dan alhamdulillah hari ini akan terdistribusi ke kecamatan, dan kita akan mulai tinggal insya Allah besok kita setara akan melakukan penghitungan secara manual berjenjang dan bertahap sesuai dengan PKPU. KPU juga berharap seluruh paslon bisa menahan diri dengan tidak menggelar perayaan yang berlebihan sebelum ada pengumuman resmi tentang pemenang pilkada untuk menjaga keamanan masyarakat usai pelaksanaan pilkada serentak. Mutarum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Seorang pria berinisial MAW 34 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menggadaikan 2 sepeda motor milik penghuni kos di Kelurahan Mataram Barat. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan korban karena sepeda motornya tak kunjung dikembalikan. Hasil pemeriksaan petugas, ternyata 2 unit sepeda motor korban yang dilaporkan hilang ternyata telah digadaikan ke orang lain. Tersangka berpura-pura meminjam motor korban dengan alasan ingin menjenguk keluarganya yang sakit keras. Unit Ranmol itu ada 2 laporan polisi terkait hal tersebut dengan TKP yang berbeda juga, namun yang pelakunya satu.
satu tersangka, kemudian barang bukti 2 unit sepeda motor dengan TKP, satu di Jalan Pancake, wilayah Kelurahan Mataram Barat, kemudian yang satu di kos-kosan juga wilayah Mataram Barat di Tersangka mengaku menggadai motor tersebut sebesar 5 juta rupiah dan digunakan untuk membayar utang. Kamu izin enggak? Jadi berapa unit yang kamu ini? 2. Pilihkan jaminan. 2 unit. Motor PCX 1 sama? Vario. Sama Vario. Jadi korbannya sama atau berbeda ini? Beda. Berbeda ya. Itu semua anak kos. Iya. Apa alasan kau minjam PCX itu dulu? Ganti rugi apa? Ganti rugi apa? Mobil. Ganti rugi mobil. Ya. Berapa ganti rugi mobil? 17. 17. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 372 Undang-Undang KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.